Selamat pagi Bapak Ibu Guru, serta Ibu Guru Dewan Juri yang saya hormati. Selamat pagi juga untuk teman-teman, serta lomba dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional. Saya Konradia Prista Moelai dari kelas Bahasa akan menyampaikan renungan yang sudah saya buat dengan judul Definisi Kasih Allah yang Sempurna. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes bab 4 ayat 7. Kasih merupakan perasaan yang ditunjukkan melalui tindakan. Jika kita membaca secara berulang-ulang dan menghayati keseluruhan tentang firman Tuhan dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21, kita akan dapat memahami penjelasan Yohanes mengenai seperti apa Allah memberikan kasih Allah untuk kita umatnya. Setiap manusia harus hidup dalam kasih karena Allah adalah sumber kasih dan manusia berasal dari Allah. Dengan belajar mengenalnya, maka kita juga belajar mengasihi, dan dengan mengasihi, kita belajar untuk mengenalnya. Mengapa kita harus saling mengasihi? Kita harus saling mengasihi supaya nyata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus menampakkan jati diri kita melalui tingkah laku kita sehari-hari. Orang lain perlu melihat bahwa keseharian kita dipenuhi kemuliaan Tuhan, agar mereka juga dapat mengikuti perbuatan kita yang baik. Karakter Kristus harus tinggal tetap di dalam diri kita dan teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari, agar hidup kita pada akhirnya berpadu padan dengan Injil Tuhan. Bukti dari pernyataan kasih dalam kehidupan kita adalah kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita seharusnya menjadi pedoman bagaimana kita memperlakukan sama kita, sesuai dengan ayat 11. Jika kita meyakini dan merasakan bahwa kasih Allah begitu melimpah dalam kehidupan kita, kita seharusnya membagi kasih itu kepada orang lain. Kasihnya tidak mungkin dapat dihabiskan seorang diri saja. Kehidupan pribadi kita adalah tempat yang terlalu kecil bagi kasih ilahinya yang begitu melimpah. Setiap hari, Tuhan menyediakan kesempatan supaya kita bisa menunjukkan kasih ke semua orang di sekitar kita. Hanya saja, kitalah yang suka mengabaikan dan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita pernah berpikir setidaknya lebih dulu menanyakan kabar ke orang lain? Pernahkah kita tergerak ingin menyapa seseorang lebih dulu? Atau ingin membantu orang lain saat mereka tampak kesulitan? Ada banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu karena kita terlalu egois. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita berkomitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi orang lain, maka kasih yang kita punya itu menyatu dengan kasih Tuhan. Saat itulah Tuhan akan tetap tinggal di dalam hati kita, karena Tuhanlah kasih itu sendiri. Kasih Allah memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudari kita di dalam Kristus. Kita dapat mengajar, menguatkan, dan menegur mereka. Kita juga dapat menangis dan bergembira bersama, sehingga kasih yang kita berikan adalah kasih yang lembut, tulus, sekaligus tegas. Kita dikatakan telah mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama apabila di dalam hati kita tidak ada kebencian dan tidak ada kejahatan, melainkan selalu berbuat baik kepada semua orang. Ketika kita memiliki kasih Yesus, kita diberikan kesanggupan untuk berbuat baik, karena pengikut Kristus harus memiliki kehidupan yang meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan ini. Melalui kasih kepada sesama, kita dapat mencerminkan kepribadian dan perilaku kita sebagai anak-anak Allah. Jelaslah bahwa kasih itu bukan hanya perkataan, tetapi kasih membutuhkan tindakan, yaitu tindakan memberi. Kasih berarti kita siap untuk memberi dan mendukung. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan
Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 18. Ayat ini juga harus kita renung baik-baik. Apakah kita sering merasa takut, merasa khawatir karena tidak layak? Jika kita merasa takut, berarti kita sedang berada di luar kasih Allah. Kita perlu menyadari kasih Tuhan yang sempurna supaya kita tidak hidup dihantui rasa takut. Wujud kasih Tuhan yang dinyatakan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib seharusnya melenyapkan semua rasa takut kita. Karena dosa kita sudah ditanggungnya di kayu salib, sehingga kita manusia berdosa punya jaminan akan kebahagiaan kekal di surga. Kita tidak perlu hidup dalam rasa takut, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan sudah semestinya kita memberitahukan hal ini kepada sesama kita yang masih takut. Dengan dipenuhi kasih-Nya, kita dapat menahan rasa sakit, mengurangi ketakutan, memaafkan dengan ikhlas, menghindari pertentangan, memperbarui kekuatan, serta menolong sesama dengan cara yang mengagumkan. Yesus Kristus penuh dengan kasih yang tak terhingga saat Ia menahan kepedihan dan ketidakadilan yang tak tertanggungkan bagi kita. Melalui kasih-Nya bagi kita, Ia bangkit mengatasi semua hal yang merupakan rintangan yang tak mungkin dikalahkan oleh diri kita sendiri. Kasih-Nya tak kenal batas. Ia mengajak kita untuk bersamanya mengambil bagian dari kasih-Nya yang tak terbatas, agar kita juga dapat bangkit mengatasi kepedihan dan ketidakadilan dari dunia ini dan menolong serta mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Jika kita erat dengan Kristus dan memiliki kasih Allah, maka kita akan memandang sesama sebagai wajah dan gambar Allah yang sepatutnya kita hargai dan kasihi sepenuh hati. Orang yang hanya memiliki kasih yang setengah-setengah tidak peka pada penderitaan sesamanya. Tapi kasih yang sempurna membuat kita memiliki empati yang mendalam pada kebutuhan orang lain. Kasih yang setengah-setengah berfokus pada diri sendiri, tetapi kasih yang sempurna berfokus pada orang-orang di luar dirinya. Ayat 19-21. Jelaslah bahwa kasih yang sempurna menjadi identitas bagi pengikut Kristus. Hendaklah kasih selalu dinyatakan atau dilakukan, bukan sekedar dibicarakan. Orang yang percaya adalah orang yang telah diikat dengan yang dipercayainya. Jadi, ikatan orang percaya itu adalah ikatan Allah dengan umat manusia dan dengan kasih yang sempurna. Pesan moral, marilah kita umat beriman saling mengasihi, supaya nyata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena sebagai anak-anak Allah, kita harus menampakkan jati diri kita melalui tingkah laku kita sehari-hari. Karakter Kristus harus tinggal tetap di dalam diri kita dan teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari, agar hidup kita pada akhirnya berpadu padan dengan Injil Tuhan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.